Hadis 307 di mana Rasulullah mengajarkan sebuah doa kepada Abu Bakar. An Abi Bakrin radhiyallahu anhu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Allimni du'aan ad'u bihi fi salati wa fi baiti." Qala qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabira wa fi riwayatin katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Abu Bakar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajarkanlah aku sebuah doa yang aku akan berdoa dengannya dalam sholatku dan di rumahku." Maka Rasulullah SAW bersabda, ucapkan ini, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabira wa fi riwayatin katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzolimi diriku dengan kezoliman yang besar. Dalam satu arti yang lain, kezoliman yang banyak. Wa la yaghfiru dzunuba illa ant. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik warhamni, maka ampunilah dosaku dengan ampunan yang berasal dari dirimu. Warhamni, dan sayangi aku, rahmati aku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini, akhi, Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa kepada Abu Bakar untuk dibaca di dalam sholat. Ya, baik dalam sujud ataupun sebelum salam. Yang isinya yaitu yang pertama pengakuan buat dirinya banyak berbuat zalim. Masya Allah. Ya Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabira atau katsira. Ya Allah, aku telah menzolimi diriku. Menzolimi diri maksudnya apa, Pak? Yaitu berbuat dosa. Karena berbuat dosa itu hakikatnya menzolimi diri sendiri. Karena dosa itu menyebabkan diri kita akan dimasukkan ke neraka, Pak. Terancam masuk neraka. Maka kita sudah menzolimi diri kita sendiri. Yang seharusnya kita jaga diri kita dari api neraka dengan cara menaati Allah. Ini kita malah mencampakkan diri kita ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Maka kita akui dosa kita di hadapan Allah, Pak. Iya. Dengan berharap nanti pada hari kiamat pun kita dijadikan oleh Allah mengakui dosa-dosa kita. Karena ya ketika seorang hamba dihisab oleh Allah, Pak, ada hamba-hamba yang tidak mau mengakui dosanya di hadapan Allah. Lalu kemudian karena dia tidak mengakui dosanya, maka Allah membawakan saksi-saksi, ditutup mulutnya, yang akan berbicara tangannya, kakinya, kulitnya, lalu didatangkan saksinya di tempat-tempat yang dahulu ia berbuat maksiat, sehingga ia tidak bisa mengelak lagi. Maka yang seperti ini berarti, Pak, calon diadab, pasti diadab orang kayak gini. Dan ada lagi orang-orang mukmin yang dijadikan oleh Allah mengakui dosanya. Sebagaimana Imam Tirmidzi menyebutkan, ya, ketika Allah hendak menghisab seorang mukmin, wadu'a kanafah, Allah akan meletakkan penutup supaya tidak terlihat orang. Lalu Allah berfirman kepada dia, "Ata'rifu dzamba kadza? Ata'rifu dzamba kadza?" Kamu ingat dosa kamu yang ini? Kamu ingat dosa kamu yang itu? Fayuqarriruhu, lalu Allah menjadikan dia mau mengakui dosanya. Lalu Allah berfirman, "Qad satartuha laka fid dunya." Di waktu di dunia aku telah menutupi dosa-dosamu. Dan hari ini pun aku akan tutupi dosamu. Lihat, si hamba ini dijadikan oleh Allah mau mengakui dosanya. Sehingga ini pertanda berarti apa? Si hamba ini akan dimaafkan oleh Allah.
Maka di sini Nabi mengajarkan kita untuk pengakuan dosa di hadapan Allah. Ya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Wa la yaghfiru dzunuba illa ant. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali apa? Kecuali Engkau. Dan ini pengakuan yang luar biasa. Ya. Sebutkan dalam hadis yang lain, ketika seorang hamba berbuat dosa lalu ia bertaubat, maka Allah pun menerima taubatnya. Lalu berbuat dosa lagi, bertaubat lagi, Allah kembali menerima taubatnya. Berdosa lagi, taubat lagi. Lalu Allah berfirman, ya alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzunub. Ya, hambaku yakin bahwa Tuhannya Maha Pengampun dosa-dosa. Ya. Maka Allah pun memaafkan si hamba tersebut, akhwal Islam. Karena keyakinannya bahwa Allah yang mengampuni apa? Dosa. Bahwa Rabb kita itu Maha Pengampun. Namun tentunya ya, jangan sampai juga tertipu. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, ya, ada orang yang tertipu dengan Maha Pengampunnya Allah, Mas. Tertipunya maksudnya gimana? Dia malah meremehkan dosa. Ah, gampang, nanti saya minta ampun, Allah Maha Pengampun kok. Akhirnya dia terus berbuat dosa, terus berbuat dosa. Akhirnya hatinya sampai hitam kelam, tak lagi bisa melihat yang benar mana yang salah. Bagaimana Allah akan ampuni dosa orang kayak ginian, Pak? Iya. Maka dari itulah ya akhwal Islam, jangan sampai kita tertipu dengan pengampunnya Allah. Justru kalau kita yakin Allah Maha Pengampun, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah kita minta ampun, minta kepada Allah agar diterima taubat kita. Segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Faghfirli maghfiratan min indika warhamni. Maka ampunilah dosaku ya Allah. Rasulullah bersabda, ya'jabu rabbuna idza abdin ya ila abdin ya. Allah itu kagum kepada seorang hamba. Idza adnaba dzamban fastighfar. Ketika si hamba berbuat dosa, ia langsung minta ampun kepada Allah. Allah kagum sama hamba seperti itu. Iya, makanya jangan lupa untuk banyak-banyak minta ampun sama Allah. Minta ya agar Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Warhamni, dan sayangi aku ya Allah, rahmati aku ya Allah. Dan tentunya rahmat Allah itu sangat kita butuhkan. Ya, dengan rahmat Allah kita bisa beramal saleh. Dengan rahmat Allah kita bisa sholat. Dengan rahmat Allah kita bisa puasa Ramadan. Dengan rahmat Allah kita bisa menjauhi maksiat. Bahkan dengan rahmat Allah kita masuk surga. Kata Rasulullah SAW, innakum la tadkhuluna al-jannata bi'amalikum. Kalian itu tidak masuk surga sebatas dengan amal soleh kalian, tidak. Akan tetapi kita masuk surga itu murni dengan rahmat Allah. Rahmat Allah semata. Kenapa demikian? Karena yang memberikan kekuatan kita untuk beramal soleh siapa? Allah. Dan itu termasuk rahmat. Kalau ada orang diberikan oleh Allah kekuatan untuk pergi ke masjid, sholat khusyuk, wallah itu rahmat dari Allah. Kalau ada orang dijadikan dia suka untuk baca Quran, suka duduk di majlis ta'lim, wallah itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita dikasih oleh Allah rahmatnya, jangan sia-siakan, Mas. Pelihara baik-baik rahmat Allah itu yang telah Allah berikan kepada kita, dan terus minta kepada Allah tambahan rahmatnya agar kita bisa istiqamah. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini namanya tawassul melalui Asmaul Husna. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna
fad'uuhu biha. Dan milik Allah lah Asmaul Husna, maka berdoalah dengan melalui Asmaul Husna. Ini ya.